Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 24b sampai 25a. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang kebenaran. Kebenaran adalah seorang pribadi, bukan sebuah konsep. Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu berarti kita tidak akan pernah tahu kebenaran mengenai situasi kita kecuali kita mendengarnya terlebih dahulu dari Yesus. Murid-murid mengira mereka akan binasa dalam badai. Mereka adalah para nelayan yang mengenal laut dan tahu seperti apa kondisi mereka. Mereka membiarkan kondisi mereka menjadi kebenaran, yaitu bahwa mereka akan binasa. Tetapi mereka salah. Sang kebenaran sedang tidur di bagian belakang perahu. Karena beberapa murid adalah nelayan, mereka mempercayai kepiawaian dan pengetahuan mereka lebih daripada menyadari bahwa hanya Yesus yang mengenal kebenaran akan situasi mereka. Seringkali pengetahuan kita dalam area tertentu dalam hidup kita dapat membutakan kita dari kesadaran betapa perlunya kita mendengar firman dari Sang kebenaran. Ketika Yesus berbicara, murid-murid melihat kebenaran yang sesungguhnya mengenai situasi mereka. Ada ketenangan yang sempurna. Para murid telah melihat Yesus membuat banyak mukjizat yang lain. Tetapi mereka belum menyaksikan kuasanya atas alam dalam situasi yang seperti itu. Seringkali kita seperti para murid. Tuhan mungkin menyatakan kuasanya atas kita dalam cara yang luar biasa, besar akhir-akhir ini. Kita mungkin telah mengalami banyak kemenangan spiritual di masa lalu. Tetapi ketika situasi yang baru dan menakutkan saat itu datang atas kita, kita pun menjadi panik dan berkata, "Tuhan, kami binasa." Tuhan mengingatkan kita apa yang Dia sediakan dan Dia mengatakan, "Aku dapat mengatasi situasi ini juga, dan kamu akan mengenal Aku lebih dalam melaluinya." Apakah kita menjadi penakut atau beriman? Jika kita takut, bersiaplah untuk menerima teguran, karena teguran itu akan datang. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan setiap kami untuk hari ini kami belajar akan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak peristiwa juga yang boleh membawa kami pada akhirnya untuk kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dan Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada. Terima kasih ya Tuhan, ajar-ajari kami dari hari ke hari, waktu ke waktu, untuk kami boleh mengenal Engkau secara pribadi dan lebih dalam. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami memahami setiap situasi dan kondisi, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau Allah senantiasa beserta dengan kami. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.